A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini surah yang istimewa. Apa keistimewaannya? Pertama, surah teragung. Bahkan disebut dengan Ummul Kitab, induknya dari Al-Quran, dari kitab, ya, yaitu surah pembuka. Bahkan surah ini surah yang menentukan sah atau tidaknya kita sholat, karena rukun dari sholat surah Al-Fatihah. Ya. Diriwayatkan suatu hari Rasulullah SAW berada di masjid bersama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Tiba-tiba beliau berkata kepada Sa'id, "Wahai Abu Sa'id, maukah kamu aku ajarkan surah yang paling agung, paling istimewa dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid?" Abu Sa'id menjawab, "Tentu saya mau ya Rasulullah. Ajarkanlah kepada saya surat yang paling agung, surat yang paling istimewa." Dan beliau menjawab, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah, 7 surah yang dibaca setiap sholat. Ia adalah Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Fatihah itu diturunkan di hari yang khusus melalui pintu langit yang khusus. Ya, jadi kita tahu kalau sesuatu yang istimewa itu harus ya di tempat yang istimewa, di waktu yang istimewa. Ya, sederhananya beginilah. Kamu ingin mendapatkan jodoh teristimewa, terbaik, harus dicari yang di tempat istimewa, memiliki keistimewaannya, ya, yang tidak ada dimiliki oleh wanita lain. Ya. Melalui apa? Istikharah, melalui doa, melalui ikhtiar. Itu. Dan Al-Fatihah ini ya, diturunkan di hari yang khusus melalui pintu yang khusus. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, yaitu ketika malaikat Jibril berada di sisi Rasulullah SAW, saat itu tiba-tiba Rasulullah mendengar suara dari atas. Lalu Rasulullah melihat ke atas, mendongakkan kepalanya ke atas. Lalu Rasulullah bersabda, "Ini adalah suara pintu langit yang dibuka hanya pada hari ini." Pintu langit dibuka pada hari ini, tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini. Lalu turunlah malaikat dari pintu langit tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, "Ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan tidak pernah turun kecuali pada hari ini." Lalu malaikat baru saja turun memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, aku malaikat datang membawa kabar gembira, berita gembira dengan membawa 2 cahaya yang diturunkan hanya kepadamu ya Rasulullah, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu." Apa itu? Surah Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf saja Al-Fatihah, ayat terakhir Al-Baqarah, melainkan engkau mendapatkan karunia, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya jangan anggap remeh. Kadang-kadang kita ini menganggap remeh sesuatu, padahal sesuatu itu sangat istimewa. Jadi jangan. Nah, keistimewaan yang ketiga, di antara keistimewaan surah Al-Fatihah, siapa yang membacanya, Allah akan melindunginya dari berbagai bala, musibah, bahaya,
yang mencelakakan dirinya, yang menimpakan keburukan kepadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz yang pertama diriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'ta ala dzambika bil haqq wa qara'tu fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad faqad amanta min kulli syai'in ila al-maut wa Malawi. Jadi Anas radhiyallahu anhu bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, jika engkau telah meletakkan lambungmu, maksudnya apa? Mau tidur. Santri bangun saya ini tidurnya pada sore-sore, makanya ngajinya nggak enak. Jam 9 udah pada tidur. Usul zakati itu. Lalu membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, maka engkau akan benar-benar aman dari apapun, dari orang yang zalim, dari musibah, dari bencana, kecuali al-maut, kematian. Artinya Al-Fatihah ini aman, mengamankan, ya. Bahkan Ibnu Abbas berkata, jika ingin sehat, kondisi prima, ya, letakkan lambungmu ketika mau tidur, baik malam atau siang, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, maka tidurmu akan aman, terhindar dari segala sesuatu menyakitimu kecuali kematian. Ya, jadi jangan lupakan itu Al-Fatihah. Yang ke berapa? Yang apa? Ya, yang hafal berarti mencatat. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu harus diikat. Ikatan ilmu nih. Jadi santri yang nggak mau ini ini sulit ikatnya. Sekilas saja kecuali itu. Ya. Jadi besok ya, dari mau habis mau buku dan bawa pulpen. Ya. Jadi dapat ikatan ilmu. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Apa yang keempat? Kalau ingin doa kita dikabulkan, baca Al-Fatihah. Doa hajat akan dikabulkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini harus yakin nih. Ya, mau pingin ilmu Al-Fatihah, mau pingin sehat Al-Fatihah, mau pingin jodoh Al-Fatihah. Ini banyak masalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu merangkum semuanya. Bahkan orang yang sakit pun dengan Al-Fatihah, selama keyakinan ini ya benar-benar ada dalam diri kita, maka sakit itu akan sembuh. Nah, hadisnya panjang ya, tapi yang dibacakan ini belum masuk ke tafsirnya nih, baru informasi dari Rasulullah tentang keistimewaan Al-Fatihah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra biha umul Qur'an fa idajun tamamun faqila bi Abi Hurairah inna naqulu wara'a al-imam faqala iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, siapa orang yang salat ia tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, tidak sempurna. Soal bertanya kepada Abu Hurairah, tapi kami sholat sebagai makmum, maka bagaimana dengan kami? Apakah kami harus baca surah Al-Fatihah? Abu Hurairah berkata, baca oleh Al-Fatihah di dalam hati. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, kita membaca Al-Fatihah di hati. Jadi ada dua cara. Cara pertama, imam baca Al-Fatihah, kita ikuti bacaan Al-Fatihah, lalu kita terjemahkan dalam hati. Cara kedua, setelah imam membaca wal-dhalin, baca surah, baru kita baca Al-Fatihah. Ya, mobil yang mana dua-duanya. Artinya kita mesti walaupun mampu baca Al-Fatihah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Artinya hadis kursi. Jadi hadis ini ada dua, ada hadis Nabawi, ada hadis kursi. Gimana bedanya? Kalau hadis Nabawi itu ucapan, redaksinya, lafaznya dari Nabi. Kalau hadis kursi, hadis firman Allah dari Allah
tapi lafaznya ya redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku kata Allah membagi sholat, rahmat, kasih sayang, keselamatan antara diriku dan hambaku, masalah apa yang dia minta. Fa idza qala 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca kalimat dalam sholatnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani 'abdi, hambaku ya, dia memujiku hamba, ya hambaku telah memujiku, maka aku akan mengabulkan doanya. Fa idza qala ar-rahmanur rahim, apabila seorang hamba ketika salat membaca ar-rahmanur rahim, apa kata Allah? Asna alayya 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila seorang hamba ketika salat membaca kalimat maliki yaumiddin, maka Allah berfirman menjadi 'abdi, hambaku telah menjadi cukup. Ini paling ini makul itu paling yang besar. Kalau Abi ayat putih aja mau ya. Wa qala maratan fawadi ilayya 'abdi, dan jika seorang hamba fa'idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seorang hamba membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salatnya, ya apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Masyaallah. Ini luar biasa nih. Ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah ini adalah urusan aku dan hambaku? Bagi hambaku apa yang minta? Apa yang minta? Jadi urusannya hanya Allah dengan seorang yang membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, beribadah, dan kami mohon pertolongan. Maka hanya aku, urusannya hanya aku. Masyaallah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Apa kata Allah? Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Apa yang ia minta, aku akan berikan. Masya Allah. Ini keluar semua penyakit nih ya. Masya Allah. Doain ya supaya sehat. Hari ini ada 2 tempat Abi tausiah. Pertama di BNN Cawang, Jakarta Timur, Juhur, Bangda Juhur. Yang kedua di Musik City, Radio Musik City 107,5 FM. Jadi mohon nanti kemungkinan asar dan maghrib kami tidak ngajar tadi ya, mohon yang di sini ngajar ya untuk pada maghrib, pada asar dan pada maghrib. Tapi insyaallah bisa, insyaallah kita ngaji kitab ya. Ada yang lain. Tapi kapan istirahatnya? Istirahat nanti di kubur. Mumpung masih hidup kita terus berdakwah ya, insyaallah. Doanya supaya sehat ya. Insyaallah. Makanya habis semangat, masa kamu udah semangat ngaji kan? Air putih ya, makasih mohon. Enggak mau ya. Makasih mohon ya. Supaya berkah ya, Masya Allah. Nah, ada terapi ini, terapi supaya sehat dari Dr. Jadul Akbar sebelum lanjutin ya. 5 kali minum air hangat seperti ini ya, atau botol ya, air mineral sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh. Sehat, detoksifikasi racun. Nah, ini katanya keluar racun. Tadi Abi minum banyak, namanya pengen pipis terus, dan juga minum air kelapa dicampur serai, jahe, dan kunyit. Maunya
tisu ya, ada tisu di kamar. Makasih mau. Nah itu kembali lagi supaya sehat ya. Masya Allah itu langsung. Apa keutamaan Al-Fatihah berikutnya? Al-Fatihah itu adalah pembuka bacaan Al-Quran. Jadi ya, sini ada. Semua surah dalam Al-Quran jangan tiba-tiba langsung baca surah. Misalnya antum baca surah Al-Baqarah Al-Fatihah dulu, baca surah An-Nisa Al-Fatihah dulu, baca surah Ali Imran Al-Fatihah dulu. Pokoknya semua kita buka Al-Fatihah. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, selalu membaca Al-Fatihah sebelum membaca Al-Quran. Sebagaimana dari hadis Ibnu Hibban an Anasi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum kanu yattaqibuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat-sahabat yang lain ketika mau membaca surah Al-Fatihah memulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil. Apa itu? Ya, Al-Fatihah. Dimulai dengan Al-Fatihah. Yang berikutnya ruqyah, pengobatan. Jadi Al-Fatihah ini saking dahsyatnya bisa mengobati berbagai penyakit jasmani dan rohani. Yaitu sebagaimana Usaid Al-Khudri bercerita, kami telah diutus Rasulullah dalam suatu kesatuan pasukan yang anggotanya 30 orang pasukan berkuda. Kemudian kami tiba di perkampungan salah satu suku Arab. Sebenarnya kami baru singgah di kampung tersebut karena bekal kami menipis, tetapi ternyata mereka menolak menerima kami. Maka kami pun berniat pergi dari kampung. Ya, kenapa? Karena menolak. Tuan rumah itu ya wajib menghormati tamu. Tamu harus tahu diri. Nah, artinya adalah kalau menolak kamu pulang. Tapi ketika kita mau pulang, tiba-tiba kepala kampung, kepala suku panggil, nah, lalu dia bertanya, apakah di antara kalian dapat mengobati sengatan kalajengking? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya, saya akan mengobatinya. Tapi aku tidak mengerjakannya kecuali engkau berikan kami sesuatu sebagai upah. Boleh tidak upah? Boleh tidak upah? Jadi mengobati ruqyah bekam boleh minta upah. Jadi jangan disangka si Yusuf cantik Gunung Salim Abi di Mekah gratis, Abi nggak mau, nggak boleh, nggak ada. Tanya deh Yusuf berkali-kali Mekah dikasih. Kenapa? Itu bagian daripada jasa dia. Ya, sama seperti yang terjadi ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan gitu ya. Nah, kenapa di sini yang ngaji infak 10.000 itu bagian daripada sanksi hukum ya. Sanksi hukum supaya ada kedisiplinan. Kemarin Nabi marah besar. Kenapa? Karena udah subuh kok nggak bangun. Pada jamaah ratusan puluhan orang udah di sini dari Cagar Alam, dari Citayam, dari Sawangan udah datang. Ini santri masih tidur di mana-mana. Ayo pikir dengan akal sehat. Makanya harus ada ketegasan. Ya. Jadi kalau ada kegiatan di Kebun Sari, kecuali kamu keluar tapi izin, jangan sampai kamu di sini tidur berleha-leha gitu ya. Makanya ketegasan ini mungkin apa tidak ada. Jadi nggak apa-apa tapi memang harus disampaikan. Jadi kadang-kadang kami itu marah bukan berarti benci. Sekali lagi, marah bukan berarti benci. Sama seperti ayah kamu, ibu kamu marah, itu bukan benci, berarti sayang kepada kamu. Ya kan, orang tua titip ke sini, sayangnya seluruh santri yang orang tuanya
ketemu Abi baru suara itu gara-gara sakit. Ya, maaf ya, harus ini Abi masukin pasar ke pesantren wajib ketemu Pak Kiai, walaupun dia mahasiswa dialihkan itu, tapi ketemu sama Kiai wajib. Kenapa? Bukti penyerahan supaya anak Abi itu jadi orang besar, jadi ibu bapak. Jadi mohon nanti ya walaupun dengan WA ada kalimat penyerahan gitu ya. Nanti Taufik dulu udah pernah bikin tuh ya, apa tuh, selembar tangan sama materai 10.000 gitu kan ya, boleh ini diperbanyak, nanti uangnya dari Abi ya, semua dibikin. Jadi kalau ada ketegasan, kalau yang mau benar-benar ngaji silakan, tapi kalau tidak mau ngaji, tidak mau ikut ngajar ngaji, lebih baik naik kos saja. Coba bang, di sini itu 50.000 bang sebulan. Coba kos berapa ya? Kos di sini berapa itu? 500, 700 fasilitas aja apa macam-macam. Maka kemarin bayar listrik tapi hampir 300 sampai 1 belum ada yang bayar. Nggak apa-apa. Ya nanti Maulana ya udah belum dibaca belum ya? Ya nanti urusan kebudan, tapi mengurus keuangan lagi. Jadi ada itu cuma 50.000, masya Allah masih juga. Tapi fasilitas enak gitu. Nah kembali lagi, makanya kalau nggak ngaji 10.000, nggak ngajar ngaji pun 10.000 sana. Yang nggak ngajar ngaji 10.000 dendanya. Bukan untuk kami, sekali lagi untuk organisasi. Kami mau cukup ya. Yang nggak ngaji, yang nggak ngajar ngaji, kecuali ada di luar organisasi, misalnya lagi siapa tadi izin itu si Umar, ada kerjaan dari kampus, mau aku udah. Pokoknya kalau di kampus mau ngapain bodo amat. Tapi kalau di sini lalu tidak ikut ngaji, tidak ikut sholat, tidak ikut ngajar ngaji, kalau mungkin beberapa kali kami lihat, kami bisa usir, benar usir. Udah 3 kali misalnya nggak ikut ngaji, ikut ngajar ngaji, kami usir, benar usir supaya barang-barang membawanya. Berarti kan tidak mengikuti kegiatan. Kalau ya secepatnya Taufik dibuat itu supaya ada kejelasan kalau ini di sini benar-benar ngaji, jadi bukan kos ya. Bukan kos, sekali lagi bukan kos ya, tapi ini sebenarnya supaya kamu ini mendapat ilmu yang bermanfaat gitu ya, bukan sekedar tinggal karena murah, bukan, tapi benar-benar ingin dapat ilmu manfaat. Kembali lagi ya. Jadi akhirnya kepala suku ini memulaikan, ya kalau itu kamu kalau bisa menyembuhkan warga kami yang tersengat rezeki, kami akan memberi kalian 30 ekor kambing. Bayangin, 1 ekor kambing 2 juta, kalau 30 ekor 60 juta. Bayangin, masya Allah. Lalu akhirnya saya berdiri membacakan Al-Fatihah 7 Al-Fatihah, bukan 7 Al-Fatihah ya. Ingat sunnah kita membaca Al-Fatihah 7 kali. Ya, kalau kamu punya masalah ini, kalau di ijazah punya masalah berat, habis subuh baca Al-Fatihah 41 kali. Kalau punya masalah berat ya, masalah putusin cewek, masalah kuliah susah bayar, ya beasiswanya di stop, ya orang tua di kampung gak pernah kasih duit, baca 41 kali Al-Fatihah setelah subuh. Coba lihat, nanti ada hal-hal yang di luar dugaan Allah kasih. Al-Fatihah bukan ini Al-Fatihah bukan begitu, bukan dari awal ujung sampai malam tahun kami, terus lagi sampai 41 kali ya tasbih ya. Ya, apa yang terjadi? Atas izin Allah orang itu sembuh. Orang itu sembuh dengan Al-Fatihah. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas. Rombongan sahabat Rasulullah melewati satu perkampungan. Salah satu warganya disengat hewan. Di sini tidak disebutkan hewan apa. Bisa ular, bisa kalajengking atau apa. Lalu datanglah salah seorang lelaki dari kampung tersebut
tersebut lalu mengatakan, apakah di antara kalian bisa menyembuhkan orang yang disengat hewan berbisa? Salah seorang sahabat Rawan itu ikut bersama laki menuju rumah orang sakit, orang sakit tersebut. Ketika sahabat itu telah ada di hadapannya, dia membacakan surah Al-Fatihah. Ternyata dengan Al-Fatihah yang dibaca, orang tadi sembuh. Maka sahabat tadi diberikan hadiah karena bisa menyembuhkan penyakit itu. Allahu Akbar. Melihat hal itu, sahabat yang lain mimpi ini. Dia tegur, mengapa engkau memberi upah atas Al-Quran Al-Fatihah? Para sahabat berdebat, berselisih. Ini nggak boleh, masa jual ayat Allah, masa dapat kambing. Nah, akhirnya ketika tiba di Madinah, mereka menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mengambil upah atas kitab Allah, baca Al-Fatihah, orang tersebut. Mendengar ungkapan sahabat itu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling hak untuk menerima mengambil upah adalah kitabullah. Jadi jangan sampai kita salah paham selama ini, ya, ngajar ngaji, ya, oh bisnis nih, kalau tadi bayar 40.000, padahal orang tuanya merokok sehari bisa 50.000, ya, kalau sebulan itu aja. Ini ada yang 2 tahun ngaji nggak pernah ngasih infak, ya Allah. Makanya ini bermanfaat. Yang mudah-mudahan manfaat, saya doakan supaya manfaat, supaya sadar gitu ya. Kadang-kadang kita ini tawar-menawar dalam ibadah. Kalau kita nih mau jalan-jalan, kita berlomba-lomba untuk bayar bis untuk jalan-jalan ke puncak kemana-mana, itu mudah aja tuh. Tapi ketika berinfak, beramal jariah, beratnya luar biasa. Contoh lagi, ketika kita belanja ke tukang sayur, ke warung, kita habis-habisan tuh kita ditawar. Ini berapa bang? 10.000, 5.000 apa bang? Kita ditambahin. Tapi ketika kita belanja di minimarket, nggak pernah kita nagih, nggak pernah kita tawar, betul? Nah itulah. Jadi kalau masalah dunia kita semangat, kalau masalah akhirat males. Hati-hati nih, santri nih ya. Harusnya ngaji itu lebih semangat dari ibunya. Dua-duanya harus semangat. Dua-duanya harus semangat. Supaya dapat dua-duanya nanti. Supaya dapat dua-duanya. Ilmu agama dapat, ilmu umum dapat. Jadi profesional tapi akhlaknya mulia. Jadi anggota DPR, jadi polisi, jadi TNI, jadi tokoh senior, tapi akhlaknya luar biasa. Ibadahnya Masya Allah. Makanya kalau di sini alhamdulillah Pak, semuanya pada rajin tahajud setiap malam. Yang rajin Pak, yang rajin Pak. Nanti malam-malam kita setiap minggu ya, mulai kita tahajud. Insya Allah di jam 3 bantuan dari pengurus, Habib bantu tangan pengurus Taufik dan Mahmud membangunkan malam Rabu. Jam 3 nggak bangun, setengah 4 ditunggu. Setengah 4 nggak bangun, jam 4. Jam 4 nggak bangun, itu sungguh loh ya sekali. Berarti batasannya jam 4, nggak apa-apa. Jam 4 berarti dapat tahajudnya 2 rakaat, ya, atau 4 rakaat. Itu kita bikin 3 rakaat. Biasanya kan sebulan sekali kita berjalan. Setiap minggu kita berjalan, setiap Rabu. Ini rahasia kenapa pindah ke sini dari Taubat, supaya sama-sama kita tahajud, membiasakan. Lama-lama nanti berat memang, tapi lama-lama biasa. Kalau yang biasa nikmat. Jadi ibadah itu kata gurunya 3: kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Kewajiban berat, yang namanya wajib kan, wajib santri sholat tahajud. Tapi lama-lama mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali kebutuhan, butuh dengan tahajud. Jadi rasanya kalau malam itu gak tahajud ada yang salah. Bukan satu pembunuh sari membayar kalau gak tahajud. Nah setelah itu kenikmatan. Nah, kalau kenikmatan nggak usah disuruh lagi dan masing-masing aja. Tapi udah sholat di sini lagi, besok di rumah.
Yang lebih utama tahajud sendiri, tapi ini untuk pembelajaran tarbiyah. Pembelajaran kita wajibkan setiap malam Rabu, insya Allah malam Rabu besok kita mulai. Ya, Habib tunggu jam 3, Habib nggak mau bangunin, yang bangunin kamu. Rada-rada dengan aja. Sebab kalau membutuhkan anak-anak ada penyakit darah tinggi, anak-anak tensi naik, kalau tensi naik, berapa ya? Pengen kawin lagi. Bapak lagi ya. Nah, itu yang kedua. Jadi upah yang terbaik itu orang yang ngajarin Al-Fatihah. Artinya ini istimewa Al-Fatihah. Ini belum masuk materi Al-Fatihah nih, baru keistimewaannya. Baru kita materi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau a'udzu itu bukan bagian dari Al-Fatihah ya. A'udzu itu perintah Allah kepada kita untuk membaca isti'adzah sebelum baca surat apapun dalam Al-Quran. Sampai suruh jam berapa? Lihat di Google. Suruh jam berapa? Waktu suruh pas jam 6. Benar? Udah kita selesai. Google lihat waktu suruh. Mbak Google. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ini sebenarnya udah lama buku ini, tapi tertunda terus karena sibuk ngurus santri ya. Mudah-mudahan bisa selesai, bisa terbit. Judul bukunya Sukses dengan 5 is. Salah satu is itu pertama namanya isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Kita bermohon kepada Allah perlindungan dari tipu daya setan yang tertentu. Karena kita nggak mampu ya menjauhi tipu daya setan yang godain kita itu bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, bukan sejam sekali, bukan semenit sekali, tapi setiap detik setan godain kita. Setan itu godain kita setiap detik. Surahnya Az-Zukhruf 36. Bahkan jadi viral di channel TikTok kami. Wa man ya'su an-dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan wa huwa lahu qarin. Barang siapa orang yang lupa kepada Allah sekilas selintas, maka setan menjadi teman dekatnya. Lupa kepada Allah sekilas, setan itu jadi teman kita. Bukan hanya santri, ustaz, kiai, ajaran habib juga jadi teman setan kalau lupa kepada Allah sekilas. Masya Allah. Az-Zukhruf 36, coba lihat Az-Zukhruf 36. Artinya apa? Setan berjuang agar kita menjadi temannya di neraka sekuat tenaga, berusaha setiap saat helaan nafas dekat jantung kita bagaimana kita jadi teman setan. Padahal setan itu aduh mubin. Contoh nih, ngapain tahajud? Kan enakan ambil selimut tidur ya. Ngapain bangun malam? Ngapain ngaji? Enakan kan tidur ya kan? Iya, itu setan tubuh kita. Makanya kan ya ketika seseorang bangun malam tahajud itu setan itu dikencingin telinga kita, maka kita supaya jangan bangun dengan berbagai cara supaya kita sesuai dengan Allah. Makanya kan Nabi berkali-kali bilang ya, ini masih toleran. Mungkin kalau nanti masih ada yang tidur yang jam 11 malam, handphone diambil mulai jam 10 sampai jam 7 baru dikasih handphone. Kalau laptop silakan. Ya, kalau kejadian-kejadian sampai begadang di kondom salib, ya, tidur jam 10 wajib tidur. Coba tanya pesantren-pesantren, begitu kan? Jam 10 itu masih toleran, jam 9 harusnya. Di Amerika, pasar itu handphone diambil jam 10 oleh pengurus. Nah, nanti pengurus aja yang kerja keras, handphone diambilin. Pengurusnya yang lain. Nah, kembali. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi kita mesti membaca a'udzu setiap Al-Quran. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah ini ya ada beberapa pendapat tentang Bismillah atau basmalah. Yang pertama pendapat mazhab Syafi'i. Bismillah termasuk ayat surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, langsung terjemahnya saja. Apabila kamu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hamdalah itu umul Quran, umul kitab, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i. Makanya Indonesia, Mesir, Asia Tenggara, Malaysia, Singapura itu semuanya Brunei ketika sholat membaca Bismillah Al-Fatihah. Yang kedua, menurut mazhab Abu Hanifah, Bismillah termasuk salah satu ayat Al-Quran, tetapi bukan ayat Al-Fatihah. Yani Bismillah salah satu ayat Al-Quran, tapi bukan satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ya, dia hanya memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa. Memisahkan saja, bukan bagian dari surat. Ini punya mazhab Abu Hanifah. Yang mana Abu Hanifah? Ya, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, kalau yang pernah urus IPB, urus ya India, Pakistan, Bangladesh, sholat maghrib, isya, subuh, ada di sini langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ini masih surah ya, menurut mazhab Abu Hanifah. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Dawud, kami tidak mengetahui batas akhir surah sampai turun Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Bagaimana ayatnya sampai 7? Yaitu ghairil maghdubi alaihim, itu satu ayat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Makanya 7 ayat juga walaupun tidak ada bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua, Maliki yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam, Ghairil maghdubi 'alaihim ayat ke tanpa bismillah. Mazhab Abu Hanifah. Yang ketiga, mazhab Maliki. Bismillah bukan salah satu ayat surah Al-Fatihah, bukan pula awal ayat dari setiap surat dalam Al-Quran, bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan pemisah dari surat. Tapi Al-Fatihah, Bismillah itu ada di dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah ketika sholat setelah takbiratul ihram langsung Alhamdulillahirabbil alamin, tidak baca bismillah. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang dipakai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makanya kalau mudah-mudahan semuanya ditakdir Allah bisa hari bisa umroh ya. Di sana tidak ada bismillah ketika surah Al-Fatihah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu, apa hukum membaca bismillah? Pertama, orang yang berpendapat bismillah bagian dari tiap surah, maka ulama berbeda pendapat. Cara membacanya, bismillah tidak dibaca secara jahar. Bismillah dibaca tidak secara jahar. Ini pendapat dari ulama Rasul Abdullah bin Mu'affan, tabi'in Abu Hanifah, Sulaiman bin Hanbal. Yang kedua, bismillah dibaca secara jahar pada rakaat yang harus dibaca jahar, dipersir pada rakaat yang dibaca
Al-Sir dipegang oleh sebagian tabi'in Sa'id bin Jubair dikenal Nabi Muhammad. Aku sholat dan menjaharkan basmalah, sholatku lebih menjadi sholat Nabi, kata Abu Hurairah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukum baca Bismillah. Orang yang berpendapat Bismillah tidak dibaca jahar pada tempat yang baca jahar, yaitu Bismillah bukanlah ayat dari surah Al-Fatihah, bukan ayat dari pemisah antara tiap-tiap surah. Bertimbang balik, Bismillah itu tidak boleh dibaca dalam sholat, baik jahar ataupun sir. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah membuka sholat tak berjilbab langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu Bismillah. Ini sebagai pengetahuan. Jadi jangan kaget misalnya kita sholat di kampus atau dimanapun, ya. Nah ini yang kemarin waktu Abi jadi khotib di Universitas Trisakti, ada sedikit insiden, tapi di bagian daripada Allah sedang memberikan ujian kehidupan. Lagi mau masuk ke Universitas Trisakti, ditolong di Borgol, ada mobil kencang, sekencang-kencangnya, tidak rem. Lagi main handphone, seorang wanita langsung bus ditabrak. Alhamdulillah, mobil Abi penyok, lebih penyok lagi mobil dia, karena Abi mobil tahun 2000 mobil tua, mesinnya kuat. Kalau dia mobil sekarang apa santai emok habis, ya. Tapi karena dia yang nabrak harus bertanggung jawab. 5 menit lagi ketua DKM telepon, Ustaz sudah di mana? Jawab udah perlu. Ini udah Ustaz mau aja, karena di sini ajarnya satu kali, jadi tidak 2 kali di Masjid Syuhada Trisakti. Udah oke lah. Ya, saya bagusnya saya sama orang Iwan Jumroh, dia bawa mobil, dia malah diikuti. Kalau mobil jauh itu capek, dia bawa mobil, sampai pun dia bisa bawa mobil. Ya udah, urusan saya Ustaz, tadi saya akan komunikasi sama yang makan. Setelah ini alhamdulillah diganti rugi, ganti untung, ya, walaupun kecil tapi lumayan lah. Ya, mudah-mudahan hikmahnya setelah ini ada yang baru. Tapi apa artinya? Jadi setiap kantor itu sekarang banyak perbedaan. Bahkan pengurus DKI pun menyampaikan, Ustaz, tapi terserah untuk Ustaz. Di sini itu ada imam khotib, selesai sholat, di sini ada 1 kali, selesai sholat silakan mau baca doa berjamaah tidak pun apa-apa. Dan di sini banyak yang beda. Gitu. Oke, saya setuju. Saya biasa doa, boleh silakan apa. Itu lebih baik, lebih bijaksana. Sebab ada yang mengatakan doa berjamaah itu bid'ah, nggak pernah diajarkan Nabi. Makanya selesai sholat pernah ada orang yang selesai ajar sholat Jumat itu, Nabi itu dikatakan bid'ah, ahli macam-macam sesat, mengajarkan doa berjamaah. Itulah pengalaman. Nah seperti ini, jadi jangan kaget ketika nanti yang santri-santri kalau misalnya sholat di sebuah masjid yang ajar 1 kali, yang imamnya tidak baca Bismillah dalam Al-Fatihah, jangan kaget. Ini bagian daripada khilafiyah, furu'iyah. Jadi dalam agama itu, Abi ulang lagi, ada usuliyah, ada furu'iyah. Usuliyah hal pokok nggak boleh berbeda, furu'iyah hal cabang boleh berbeda. Hal pokok, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, ya, Al-Fatihah itu hal pokok. Tapi furu'iyah ada yang pakai baca Bismillah, ada yang tidak, ada yang baca isti'adzah, ada yang tidak. Itu furu'iyah boleh-boleh saja, itu boleh. Nah, hal ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kita baru ayat pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Senin depan, mohon maaf, Abi ada panggilan dakwah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di daerah Depok, di daerah